semuanya, nama saya Harum Kusmanintias dari kelas 11-2. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang matematika lanjut, yaitu materi polinomial. Nah, dalam polinomial itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Di sini saya akan membahas tentang 4 materi itu beserta contoh soalnya. Nah, yuk kita bahas materinya satu persatu. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui definisi polinomial. Yang kedua, mengetahui derajat polinomial. Dan yang terakhir ada mengetahui operasi pada polinomial beserta contoh soalnya. Definisi pada polinomial adalah bentuk aljabar yang memiliki pangkat bilangan cacah yang terdiri dari satu atau dua variabel. Derajat pada polinomial adalah derajat dari suku yang memiliki pangkat tertinggi. Contoh, tentukan derajat dari polinomial 8x pangkat 3 min 36x pangkat 2 plus 54x min 7. Nah, dari contoh soal di atas, derajatnya itu adalah 3, karena pangkat yang terbesarnya adalah 8x pangkat 3. Materi pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan. Nah, pada polinomial dapat dilakukan dengan cara metode bersusun dengan mengelompokkan setiap variabelnya. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan sama saja ya, artinya harus dilakukan dengan metode bersusun dengan mengelompokkan setiap variabelnya. Contoh soal dalam penjumlahan adalah 2x pangkat 3 plus 7x pangkat 2 plus 3x plus 5 ditambah 6x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 4x plus 1. Nah, itu adalah contoh dari penjumlahan. Berikut saya akan memberikan video penjelasannya. Nah, yang pertama ada penjumlahan. Oke, contoh soalnya seperti ini. 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 5 tutup kurung ditambah 6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4 ditambah 1. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi terus sudah seperti ini, kita langkah kedua itu, jadi dalam penjumlahan dan pengurangan itu, cara mengerjakannya, tentukan dari pangkatnya yang tertinggi ke rendah. Jadi kita tulis di sini pangkatnya ada 3, 2, di sini sebenarnya 1, cuman karena 1 itu tidak perlu ditulis. Dan di sini ada yang tidak ada variabel dan pangkatnya. Yang namanya variabel itu adalah x ini ya guys, x ini. Nah, jadi di sini kita dari pangkat terbesar ke yang terkecil. Itu ada 2x pangkat 3. Di sini ditulisnya tidak usah pakai tanda kurung lagi, karena kita mau mengurutkan dari variabel dari pangkat yang tertinggi ke yang rendah. Terus di sini ada 2x pangkat 3. Di sini yang pangkat 3 ada 6x pangkat 3. Di sini tambah 6x pangkat 3. Terus di sini yang pangkatnya sekarang 2. Nah, ada 7x pangkat 2, terus ada 2x pangkat 2, terus selalu kita tulis yang ini, yang tidak ada, yang pangkatnya 1. Jadi 3x, di sini ada lagi, jadi di sini tuh sebenarnya ini x ya guys, sorry. Ini tambah 3x, terus ditambah 4x, terus yang terakhir ditambah yang tidak ada variabel dan pangkatnya, tambah 5 ditambah 1. Nah, langkah terakhir jika sudah mengurutkan dari pangkat tertinggi ke rendah, setelah itu kita tinggal jumlahkan. Kalau penjumlahan pangkatnya tidak usah ditambah, jadi tetap saja seperti itu. Jadi di sini ada yang pangkatnya 3, 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 3. Nah, yang dihitungnya itu hanya angka awalnya saja, 2 ditambah 6, yaitu 8x pangkat 3. Terus selalu yang pangkatnya 2, sama seperti yang ini, angka depannya saja yang dijumlah. Terus 7 ditambah 2 itu 9. 7 tambah 2 itu 9, jadi 9x pangkat 2. Nah, terus ini sekarang yang berpangkat 1,
ditambah 3 tambah 4 itu 7x. Nah yang terakhir ini ada 5 ditambah 1 itu 6. Nah ini hasil terakhirnya. Jadi cara menghitung penjumlahan dan pengurangan seperti ini ya guys. Berikut adalah contoh pengurangan. Nah contoh dari pengurangan itu ada x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 4x min 6 dikurang 5x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min x min 4. Nah berikut saya akan menjelaskan dengan jelas untuk soal pengurangan. Selanjutnya di sini ada materi tentang pengurangan, sama saja seperti yang penjumlahan tadi, diurutkan dari pangkat yang terbesar ke yang terkecil dengan variabel sama. Nah di sini contohnya, contoh soalnya ada x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 4x min 6 min 5x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min x min 4. Nah ini ada contohnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita tulis dari pangkat yang terbesar ke yang terkecil. Di sini pangkat terbesar ada x pangkat 4, lalu ada ini min 5x pangkat 3. Nah kalau seperti ini minnya ikut ke sini ya guys, minnya ini ikut ke sini. Jadi nanti misal min sama min itu jadi plus. Jadi tulisnya itu, jadi menulisnya lagi itu bukan min x tapi plus x, karena min kali min itu plus. Oke, kita lanjut dulu yang ini. Sekarang variabel 3 sudah tidak ada lagi. Sekarang yang pangkatnya, sorry guys, yang pangkatnya 2 ya, bukan variabel. Min 3x pangkat 2. Terus ini berarti min kali plus itu min 2x pangkat 2. Lalu setelah itu yang 4x. Nah, plus 4x. Nah ini yang saya bilang tadi, min sama min itu jadinya plus, bukan min lagi ditulisnya. Jadi di sini menulisnya, plus 4. Nah plus 4, terus di sini ada yang terakhir ada min 6. Terus ada yang terakhir min kali min itu plus juga, berarti plus 4. Oke. Jadi di sini sudah dikelompokkan dari pangkat yang tertinggi ke yang rendah. Lalu langkah terakhir seperti penjumlahan, kita langsung jumlahkan saja. Dengan syarat pangkatnya jangan ditambah. Oke. Jadi di sini x4 karena cuma 1, kita turunkan aja langsung x4. Nah, di sini juga yang pangkatnya 3 cuma 1, jadi min 5x pangkat 3. Nah, baru ini sama. Jadi kalau seperti ini, ibaratkan saja, ini kan min 3 sama min 2, ibaratkan saja kamu hutang 3, hutang lagi 2. Nah, hutangmu jadi bertambah. Dengan kata-kata hutang, berarti di sini masih min. Min berarti 3, jadi kan hutang kamu nambahkan. 3 tambah 2 berarti 5x pangkat 2. Nah, seperti itu kalau saya ya teman-teman. Kalau kalian punya metode cara lain, boleh silakan komen di bawah. Oke, min 5x pangkat 2. Lalu di sini ada, ini x ya guys, sorry, ini x. Nah di sini ada 4x tambah x. Nah x itu kalau diibaratkan itu 1, jadi 4x tambah 1, jadi tambah 5x. Nah x itu tetap, cuman ini bukan ditulisnya x ya guys, bukan jadi 4x kuadrat. Kalau dikali 4x kali x baru hasilnya 4x kuadrat. Kalau ditambah, dia ini x ini hasilnya itu sama dengan itu 1 ya guys. Terus yang terakhir kita jumlah min 6 tambah 4. Nah kalau seperti ini sama kayak tadi, jadi kamu punya hutang 6, uang kamu ada 4. Nah kalau plus itu ibaratkan kamu punya uang berapa gitu kan. Nah berarti kamu hutang di warung 6.000, kamu baru punya uang 4.000, berarti hutang kamu itu sisa 2.000. Hutang kamu ya, hutang berarti kan min 2. Nah seperti itu ya guys, ini hasil terakhirnya. Jadi
Jadi seperti itu. Jadi jangan terkecoh jika mengerjakan soal ada min kali min, kamu tetap tulis min, salah itu. Atau enggak ini min kali plus itu min. Jadi rumusnya itu seperti ini. Min kali min itu sama dengan plus, min kali plus sama dengan min. Terus kalau plus kali plus tetap plus. Terus kalau plus kali min juga. Nah, jadi seperti ini ya guys. Ini rumus agar kalian tidak terkecoh saat mengerjakan soal dalam kurung seperti ini. Oke. Jika ada yang kurang mengerti atau kalian punya pendapat lain, silahkan komen di bawah ya. Perkalian adalah operasi matematika yang dilakukan dengan cara mengalihkan setiap suku dari polinomial pertama dengan setiap suku pada polinomial kedua, dijumlahkan untuk menyederhanakan hasilnya. Contoh soal dari perkalian ada 2x min 5 dikali x pangkat 2 plus 3x min 4. Nah, ini soalnya lumayan panjang cara menjabarkannya. Jadi kalau misalnya dalam kurungnya itu lebih banyak, ada 4 atau 5 angka, nah itu jadi kita menjabarkannya lebih panjang. Nah, ini saya berikan contoh soal sekaligus pembahasan lengkapnya ya. Jadi kita bahas contoh soal yang ketiga, itu ada tentang perkalian polinomial. Nah, ini ada contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau tentang polinomial di sini kan tidak ada tandanya apa-apa. Nah, tandanya itu dikali. Kalau tadi kan ada tanda plus atau min. Nah, jadi kalau perkalian itu tidak ada. Jadi langkah pertama kita, jadi gini guys, kita ini yang depan itu dikali yang belakang, tapi yang depan itu kita ambil satu persatu. Jadi ini terus dikali ini. Nah, yang kedua itu min 5 ini nanti kita kali sama ini juga. Jadi gitu ya guys. Nah, yuk kita tulis yuk. Ini jadi penulisannya gini guys. Ini ya langkah keduanya. Jadi 2x dalam kurungnya tetap. Jadi kita tulis dalam kurung yang ini, kita tulis semuanya. Jadi x pangkat 2 plus 3x min 4. Nah, langkah keduanya, tadi kan saya bilang ini dikali sama ini juga ya guys. Nah, jadi min 5 dua kurung x pangkat 2 plus 3x min 4. Nah, jadi bentuk keduanya seperti ini ya guys. Nah, baru setelah ini kita kalikan. Jadi ini dikali sama ini, terus ini dikali sama ini, lalu ini dikali sama ini. Nah, yang ini juga sama. Nanti ini dikali ini, terus ini dikali yang ini, sama yang ini, terakhir dikali sama yang ini. Nah, yuk kita hitung yuk. Jadi langkah ketiganya itu 2x kali x pangkat 2. Nah, kalau seperti ini jadinya 2x kali x kan x pangkat 2. Jadi ini x-nya itu dipindah ke sini 1. X kali x kan x pangkat 2 kan guys. Jadi x pangkat bukan x pangkat 2 ditambah x pangkat 2 jadi x pangkat 4, bukan. Jadi x kali x itu x pangkat 2, jadi di sini kita penulisannya itu x pangkat 3. Jadi sama aja x kali x kan x kan guys, x pangkat 2. Nah, pokoknya satunya itu ditaruh ke sini. 2x pangkat 3 kan jadinya. Terus ini ada 2x kali 3x. Nah, seperti ini yang tadi saya bilang, x pangkat x itu jadi x pangkat 2. Jadi 2 kali 3 itu 6. X kali x pangkat 2, berarti jadinya 6x pangkat 2. Nah, sampai sini apakah mengerti? Oke, nanti kalian komen aja ya guys. Terus setelah ini kita hitung 2x kali min 4. Nah, karena ini nggak ada variabel atau pangkatnya, jadi x-nya itu tetap ada. Kita hitungnya 2 kali 4, jadi 8 kan. Nah, jadinya min 8x. Nah, bentuk pertama seperti ini. Yang depan, sekarang kita perkalikan yang belakang ya guys, yang min 5 kali ini. Oke, ini nggak kita tandain apa-apa, jadi langsung aja
min 5 kali X pangkat 2. Jadi kita nggak perlu nambahin apa-apa di sini, jadi di sini hasilnya min 5X pangkat 2. Nah, jadi seperti itu ya guys kalau mengalihkan. Terus yang kedua kita kali min 5 kali 3X. Jadi di sini kita hitung, nah sama aja kayak yang ini tadi. Ini sama yang ini kan tidak ada, ini kan satuan kan guys, angka satuan, tidak ada variabel atau pangkatnya. Jadi di sini min 5X kali 3X. Nah, ini kan min kali plus. Nah, di sini min. Di sini juga tadi min 5, ini plus ya guys sebenarnya, cuman nggak usah ditulis. Jadi min 5 dikali 3X, jadi min 5 kali 3, 15X. Oke. Nah, ini terus yang terakhir min 5 kali min 4. Min kali min seperti yang tadi sudah saya bilang. Jadi min kali min itu sama dengan plus. Oke. Min kali min plus berarti 5, sekarang 5 kali 4 yaitu 20, berarti plus 20. Nah, sudah seperti ini. Ini kan sama aja nih, kita udah seperti kayak jumlah dan pengurangan kalau seperti ini. Nah, sekarang kita mengelompokkan pangkat yang tinggi ke rendah, pangkat dari yang besar ke kecil. Oke, jadi di sini pangkat yang besar itu ada 3 ya ini guys, 2X pangkat 3 karena dia sendiri. Lalu kita cari yang pangkatnya 2. Ini pangkat 2 dan ini min 6X pangkat 2 dan min 5X pangkat 2. Oke, setelah itu kita cari yang variabel yang pangkatnya 1. Nah, di sini ada min 8X dan min 15X. Oke, di sini yang tidak ada variabel atau pangkatnya itu cuma 1 yaitu 20. Jadi plus 20. Nah, sudah seperti ini. Pangkatnya sudah kita urutkan, ini, terus dan 1 ini ya guys harusnya, dan tidak ada variabel dan pangkatnya. Terus langkah terakhir kita jumlahkan hasilnya. Ini hasil terakhir ya guys, nyari hasil terakhir. Jadi ini tetap kita turunkan ke sini karena tidak ada pangkat yang sama. Terus ini kan ini dan ini samakan pangkatnya, berarti 6X pangkat 2 dikurang 5X pangkat 2. Nah, kalau seperti ini sama aja guys, jadi ini pangkatnya tidak ditambah ya, jadi tetap. Jadi ini min, berarti kalian punya uang 6.000, punya hutang 5.000. Nah, uang kalian sisa 1.000 kan, berarti sisa, berarti kita masih punya uang 1.000 ya guys. Nah, itu berarti plus kalau sisa. Kalau hutang baru min. Nah, berarti sisa 1.000 karena 1 itu bukan ditulis seperti ini guys, bukan ditulis 1 pangkat 2, bukan ya. Jadi tulisnya itu X pangkat 2. Nah, jadi seperti ini ya guys tulisnya. Terus langkah ketiga kita hitung min 8X min 15X. Nah, sama seperti yang saya kasih tahu tadi. Jadi kalian punya hutang 8.000, punya hutang lagi 15.000. Berarti hutang kalian nambah kan? Berarti di sini kalian tetap hutang kalian nambah, berarti ditambah ya, 8 ditambah 5 itu 23. Nah, ini terus kita tambahin X. X-nya 1 aja ya guys, bukan ini kan sudah di luar perkalian jika sudah mengetahui ini. Ini loh strip sama dengan ketiga ini. Nah, berarti kita sudah di luar perkalian, berarti ini X-nya ditulis 1 aja. Bukan X kali X ya guys, bukan hasilnya 23X pangkat 2, bukan. Nah, udah seperti ini langkah terakhir plus 20. Nah, jadi seperti ini cara mengerjakan perkalian. Sebenarnya agak rumit jika sudah perkalian karena semakin banyak soal di sini, itu semakin banyak kalian menghitungnya. Tapi saya memberi contoh ini aja yang lebih mudah dulu ya guys. Materi yang keempat atau terakhir ada pembagian. Pembagian adalah operasi aljabar untuk membagi suatu polinomial dengan polinomial lainnya yang memiliki hubungan hingga menghasilkan hasil pembagi dan sisa. Pembagian sebagai ilustrasi misalkan bilangan
4369 dibagi dengan 14, maka dapat dihasilkan dengan metode bersusun. Nah, ini ada contoh soal pembagian. Contoh soalnya adalah X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 min 2X plus 4 dibagi dengan X plus 3. Nah, ini kurang lebih cara pengerjaannya. Nah, saya akan membuat video pembelajarannya dengan secara lengkap dan jelas. Nah, ini ada soalnya. Contoh soalnya seperti ini ya. Jadi, mari kita coba kerjakan. Jadi ini tentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 2 plus 4X minus 10 dibagi dengan X plus 3. Jika ada soal seperti ini namanya soal pembagian ya guys. Jadi kita tulisnya seperti ini. Ini kita taruh dalam dan ini kita taruh luar. Jadi kita buat seperti ini. Nah, ini di dalam ini X pangkat 2 plus 4X min 10. Yang di luar ini kita tulis X plus 3. Jadi gini guys hitungnya. Kalau ada seperti ini, kita hitung satu-satu dulu. Ini terus sama ini dan ini nanti sama ini juga. Oke. Jadi langkah pertama kita hitungnya itu ini dulu ya guys. Ini dulu dibagi dengan ini dulu. Nah, jadi cara menghitung itu X kali berapa yang hasilnya X pangkat 2. Nah, hasilnya itu adalah X, kita taruh atas sini, X kali X pangkat 2. Oke, sampai sini ngerti? Dan selanjutnya adalah kita kalikan hasilnya ini dengan ini, dengan bilangan setelah X plus. Jadi bilangan itu X kali 3. Jadi kalau ini ke sini dibagi, hasilnya sama ini itu dikali. Oke gitu ya. Jadi langkah keduanya X kali 3 itu 3X plus 3X di sini ya guys. Oke, ini kita kurang. Di sini selalu ada tanda kurang ya guys. Nanti jika ada ke bawah sampai sini juga tandanya kurang. Jadi ini habis ya, ini habis, dikurang habis, terus 4X dikurang 3X. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jika seperti ini kita tulisnya X ya, bukan 1. Nah, terus yang ini kita turun di sini. Jadi X min 10. Oke, ini udah seperti ini. Terus kayak tadi ya guys. Jadi ini di sini X kali berapa yang hasilnya X. Oke, kalau seperti ini hasilnya adalah 1. Kalau kalian pakainya X, di sini misalnya X, itu hasilnya jadinya di sininya X pangkat 2. Nah, nanti dikurang sininya itu jadinya bukan 0. Jadi di depan ini, di sini sama di sini nanti itu harus hasilnya 0 biar habis. Jadi kita menghitung angka belakangnya saja. Nah, jika sudah seperti ini, X 1 kali X itu adalah X, 1 kali 3 itu 3. Nah, di sini plus ya, plus 3. Oke, jika sudah seperti ini, berarti kita hitung min 10 min plus 3. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Cara menghitungnya min 10 min plus 3. Oke, min sama plus itu jadinya min. Seperti yang saya kasih tahu di sebelumnya, di penjumlahan dan pengurangan, kalian bisa lihat ya di situ. Saya udah mencatat kalau min ketemu min itu plus, terus min ketemu plus itu min, plus ketemu min itu min, plus ketemu plus itu plus. Oke, jadi ini hasilnya berarti di sini min 10 min 3. Nah, jika seperti ini berarti kamu punya hutang 10, terus kamu hutang lagi 3. Hutang kamu bertambah. Nah, di sini hutang kamu bertambah berarti min 10 ditambah 3 itu 13. Oke. Ini hasilnya. Nah, kita tulis di sini ya. Ini habis, ini 0 kan? Seperti yang saya bilang tadi, di depan ini jika pembagian harus hasilnya 0. Oke. Ini jadinya min 13. Nah, sampai sini sudah selesai karena di sini tidak ada angka lagi. Oke. Nah, perintahnya itu adalah tentukan hasil bagi
dan sisa. Jika seperti ini, berarti ini adalah hasil dan ini adalah sisa. Oke. Nah, jadi seperti ini ya guys, ini caranya. Berarti di sini jadi hasilnya adalah X plus 1 dan sisanya adalah min 13. Ya, ini hasilnya ya guys. Sampai sini paham? Oke, jika ada yang belum paham nanti bisa ditanya di kolom komentar ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Bye-bye!